Ini kan kurma. Ini kurma muda namanya. Ya. Apakah petaninya menyusunnya? Tidak. Petaninya cuman tanam biji kurmanya, bibit kurmanya, lalu Allah yang menumbuhkan batangnya, daunnya, buahnya, Allah yang tumbuhkan semua. Allah ciptakan semua. Itu kan tanda sebenarnya. Tapi hati nggak mau lihat tandanya. Ya, tadi saya sempat bincang-bincang dengan panitia yang mengantar. Dan penyakit itu sekalian sebenarnya asal atau mungkin ceritanya itu nggak langsung sakit gitu kan. Jadi manusia itu Bapak sekalian, teman-teman, sebenarnya dia sudah ngasih tanda, ya. Tandanya itu dalam bentuk keluhan. Ya. Kalau keluhan itu terus-menerus ada, berarti dia nggak beres dengan badannya, itu loh kata kuncinya. Dan ketika keluhan muncul, jangan dihilangkan. Ya, jadi sebenarnya kalau mau cerita ngobatin penyakit itu gampang sebenarnya. Saya tidak tahu apa motivasi teman-teman Bapak Ibu sekalian datang sini begitu ramai. Ya mudah-mudahan dalam rangka untuk sehat agar lebih taat gitu loh. Kan gitu. Karena banyak orang dikasih sehat tapi nggak mau taat. Dikasih sehat tapi bangun malam susah. Dikasih sehat ngaji susah. Dikasih sehat doanya suka-suka ingat-ingat. Dikasih sehat sedekahnya pelit. Dia lebih baik sakit kalau gitu kan. Dengan sakit akhirnya apa? Air matanya keluar. Dengan sakit dia akhir lebih sering ketemu sejadahnya. Dengan sakit dia akhirnya apa? Bangun malam kan gitu. Ini udah dikasih sehat tapi nggak mau taat. Gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya Allah pasti akan uji gitu kan. Dan ujian kita itu buat sekalian atau mungkin penyakit kita itu asal muasalnya atau mungkin awalnya bukan dari fisik. Saya terus kali berulang buat sekalian. Berulang kali saya sampaikan bahwa memang subhanallah yang bahwa Islam itu memberikan petunjuk yang kepada kita berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Apa itunya? Apa petunjuknya? Bahwa semua penyakit fisik kita itu tuh, semua penyakit fisik kita itu asal muasalnya bukan dari fisik, tapi dari hatinya dulu. Itu loh. Nanti kita akan bahas terus sekalian bagaimana cara memperbaikinya gitu loh. Bagaimana cara memperbaikinya. Dan kalau sudah hatinya, kolbunya sehat, maka fisik akan mengikuti. Fisik pasti akan mengikuti. Jadi bahasanya, bahasa sederhana itu, sehat itu adalah buah dari ketaatan. Sehat adalah buah dari ketaatan. Kalau taat pasti sehat. Ya. Berarti selama ini kalau ada orang sakit-sakitan nggak taat, apa hubungannya? Baik, contoh begini. Kalau kita bahas tentang penyakit fisik, ya, makanan tidak sehat akan menyebabkan keluhan fisik kan gitu. Tapi makanan tidak sehatnya kolbu, hati, jiwa, perasaan juga akan mengakibatkan penyakit di hatinya. Gitu. Apa makanannya dia? Atau makanan tidak sehatnya apa? Dosa. Dosa yang dilakukan seseorang pasti akan menyebabkan cemas. Nabi SAW sampaikan apa? Dosa itu sesuatu yang mencemaskanmu kata Rasulullah. Dan dia kalau masuk ke badan kita, apa yang terjadi? Lama-lama hatinya akan hitam kata Nabi begitu kan. Kolbunya akan hitam, yang awalnya putih bening lama-lama titik hitam, akhirnya hitam semua. Sehingga apa? Dia nggak mampu lagi lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat misalkan begini nih, Bapak sekalian kalau Anda lihat, ini misalkan kurma gini kan, Masya Allah. Lihat begini, ini kan kurma. Ini kurma muda namanya. Ya. Apakah petaninya menyusunnya? Tidak. Petaninya cuman tanam biji kurmanya, bibit kurmanya, lalu Allah yang menumbuhkan batangnya, daunnya, buahnya, Allah yang tumbuhkan semua. Allah ciptakan semua. Itu kan tanda sebenarnya. Tapi hati nggak mau lihat tandanya. Ya, tadi saya sempat bincang-bincang dengan panitia yang mengantar saya ke sini. Saya bilang, Sumatera Barat ini saya bilang, mungkin ya hasil alam yang Anda dapatkan di sini itu berkah dari doa-doa ulama zaman dulu. Mungkin menurut saya sih, kemungkinan besar iya. Ada tadi semen Padang. Beliau cerita tadi dia bilang ada bukit kapur, ada bukit tanah liat segala macam. Segala kebutuhannya untuk negeri ini bisa hidup itu Allah siapkan. Tapi itu harus biasanya ada sesuatunya gitu loh.
Sesuatu dari mana? Dari doa-doa ulama-ulamanya. Sehingga negeri itu menjadi negeri yang penuh berkah. Ya. Jadi kalau kayak sekarang ini katanya kabarnya tadi saya sempat cerita dengan mereka, katanya nanti akan ada mega trans gempa apa segala macam lah isunya begitu kan. Bagaimana cara mengatasinya? Bukan dipasang indikator-indikator gempa. Bagaimana cara mengatasinya? Seberapa banyak warga Padang ini yang bangun malam dan air matanya menetes untuk Allah. Itulah yang akan nanti menghentikan itu semua. Jadi kalau kita ngelihat sesuatu itu dengan kacamata data, semua kan data, imannya nggak ada. Imannya itu hilang. Lihat begini, ya, nggak mungkin petani itu bisa nyusun ini. Lihat pisang warnanya hijau, lihat rambutan warnanya merah. Allah semua yang membuatnya, Bapak sekalian. Ya, itu yang Allah singgung dalam Al-Qur'an. Allah bilang apa? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha wa azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fi sudur, kata Allah. Kau lihat dengan mata, kata Allah, tapi kau punya hati dengan itu kau merasa, kau punya telinga dengan itu kau mendengar, bukan matamu yang buta, kata Allah, tapi hatimu yang buta. Kenapa hati itu bisa buta? Kenapa katakanlah hati itu enggak hidup? Karena dia jauh dari Allah. Bapak sekalian, beginilah, saya mau kasih mungkin tamparan-tamparan buat hati kita ini. Apa susahnya Allah menyembuhkan kita dengan satu air ini? Apa susahnya? Masalahnya sekarang manusianya, sang hambanya jauh dari Allah, gitu kan? Makannya berlebihan, ngomongnya berlebihan. Itu kan dua hal yang menyebabkan lemahnya iman. Dua hal yang menyebabkan lemahnya iman. Makan berlebihan, bicara berlebihan. Akhirnya apa? Ya lemah imannya. Orang yang makan berlebihan tandanya apa? Gemuk kan? Kenapa malu gitu? Makan berlebihan tandanya kan gemuk kan? Terus saya bilang tadi ke panitia di belakang, orang Padang, kalau saya harus akuin dan saya harus sampaikan bahwa nasi Padang tuh nggak sehat. Iya kan? Jujur aja lah. Bukan saya mengatakan saya nggak suka, tapi dia nggak sehat. Nah, masalahnya sekarang apa? Masalahnya, maaf dokter, tapi kan orang Padang, orang tua kita zaman dulu makan nasi Padang, betul? Betul. Masalahnya apa? Bedanya beda di kebiasaan. Kita ngambil nasi Padang yang kebiasaan mereka kita nggak pakai. Orang zaman dulu habis makan nasinya, habis makan rendangnya, habis makan itunya, mereka dibakar kalorinya, nyangkul, beladang, betani. Betul nggak? Kita jalan malas, ya apa-apa malas, semua by handphone, by tangan doang. Akhirnya apa? Numpuk tuh lemak. Jadi kalau Anda makan, silakan makan. Saya tidak melarang Anda makan nasi Padang, tapi tanggung jawab dengan kalori yang masuk. Kan gitu. Apalagi kayak perempuan yang masalah, saya nggak habis pikir ya. Zaman dulu ya mungkin kalau kita lihat mungkin ibu-ibu, emak-emak zaman dulu yang ngantar suami, dia kan bawa juga tuh makanan buat suami di ladang kan. Akhirnya dia juga jalan 1 kilo 2 kilo gitu kan, bawa tentengan berapa kilo, setengah kilo kan, jadi beban juga akhirnya membakar kalorinya gitu loh maksud saya. Jadi bertanggung jawab dengan badan, Bapak sekalian. Terus apa motivasi kita hidup sehat? Ini yang mungkin saya harus kencang-kencang sampein. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, nanti baru kita bahas ininya ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Bapak sekalian, itu subhanallah, masya Allah, tabarakallah ya, itu dengan sempurna sekali gitu loh. Allah katakan apa? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna manusia itu. Bapak sekalian, nanti suatu hari kelak akan tiba masanya kita akan bertemu dengan dia. Ya, bertemu dengan dia. Kalau boleh saya sampaikan, kita pengen bertemu Allah dalam keadaan yang baik. Judulnya atau mungkin bahasa kita kan husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa? Husnul khotimah itu ya hati yang baik, jiwa yang baik, perasaan yang baik, emosi yang baik. Dan itu memang kaitannya juga nanti dengan makanan. Ya, kaitannya dengan makanan. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Kita mau bertemu dengan Allah bukan dengan membawa fisik yang penuh dengan penyakit gitu loh. Kita mau mengembalikan jasad yang Allah titipkan ini dalam ruh yang dimasukkan oleh jasad ini dalam keadaan baik pula. Dan itu harus kita mulai dari sekarang gitu loh. Kalau bahasa sana gini lah, janganlah mati bikin susah orang. Dipaham ya? Jangan mati bikin susah orang. Dengan sesuatu hal, dengan hal yang kita bisa perbaiki dengan mengubah isi piring gitu loh.
Meskipun Anda punya asuransi, meskipun punya keluarga yang bisa merawat, tetap yang namanya sakit itu nggak enak. Kan gitu. Nah sekarang kita bahas masalahnya apa gitu kan. Baik, contoh begini Bapak sekalian. Di depan saya ini, kita mau uji coba dulu.